Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mengulang video yang terdahulu gitu teman-teman, karena masih banyak sekali yang bertanya tentang mudah capek, kemudian mudah lelah gitu teman-teman ya. Nah, makanya di season kali ini saya akan mengulang hal tersebut. Jadi bagi teman-teman yang sekarang masih bertanya tentang seputaran semangat ya, jadi semangat, tenaga itu cepat hilang gitu teman-teman ya. Tonton videonya sampai habis, jangan skip, biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung nih, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang hadir, kemudian bagaimana juga cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah saya share. Nah itu teman-teman, jadi biar videonya tidak berulang-ulang, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video sebelumnya, sesuaikan saja dengan kebutuhan Anda. Nah itu teman-teman, jadi kalau misalnya kalian mau menangani kelengan, ada videonya sudah di-share. Kemudian bagaimana cara menangani sakit kepala yang berlebihan, itu juga sudah saya share. Nah makanya tonton video-video sebelumnya biar lebih jelas dan biar lebih detail. Kemudian yang lebih pentingnya itu ya videonya biar tidak berulang-ulang ya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya kalian belum subscribe, mohon videonya itu di subscribe dulu ya. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan nikmatnya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Ini kalau misalnya saya katakan nikmat, pasti banyak yang marah gitu teman-teman ya, karena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sangat tidak nyaman sekali, dan kemudian membuat kita itu menderitanya itu super menderita. Nah itu teman-teman ya. Nah itu. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu mudah lelah gitu teman-teman ya. Jangankan untuk beraktivitas yang besar teman-teman ya, beraktivitas sedikit saja kita itu mudah capek ya, mudah ngos-ngosan. Nah itu teman-teman ya. Dan kadang kalau misalnya kita belum memahami hal seperti itu gitu teman-teman ya, apa penyebabnya, kemudian kenapa kok bisa begini gitu ya, kalau seandainya belum paham, kita itu menjadi was-was, menjadi gelisah. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita berpikirnya yang lain-lain gitu teman-teman. Ini pengalaman saya teman-teman ya. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya juga begitu. Saat mulai beraktivitas walaupun sedikit, mudah capek, mudah lelah gitu teman-teman. Dan kemudian ketika berpikir negatifnya itu mengarah-arah ke mendekati kematian teman-teman. Jadi waktu itu saya berpikirnya begini teman-teman ya, waduh, ini sebagian energi saya sudah habis, sebagian energi saya itu sudah diambil gitu teman-teman, dan ini adalah pertanda bahwa saya mendekati kematian. Selalu berpikir saja ke sana. Nah itu teman-teman. Kemudian kalau seandainya pemikiran itu tidak hadir, ada juga pemikiran yang lain teman-teman. Waduh, jangan-jangan ini tidak akan membaik. Waduh, jangan-jangan ini penderitaannya akan semakin lama. Kemudian ada apa lagi dengan saya? Ada apa lagi ini? Jangan-jangan penyakit yang lainnya hadir. Selalu saja berpikir seperti itu.
Nah itu teman-teman, dan tanpa disadari ketika sering berpikir seperti itu, maka akan menjerumuskan ke bagian yang tidak nyamannya itu semakin lama teman-teman ya. Karena untuk setiap sensasi yang hadir itu lebih dominan dari pemikiran kita yang salah teman-teman ya. Saya apa nggak nyaman ini Pak, gimana? Justru nggak nyamannya itu karena kalian selalu berpikir tentang hal-hal yang negatif. Kalau seandainya kalian tidak berpikir ke hal-hal negatif, kalian itu tidak akan apa-apa teman-teman ya. Rasa nyaman itu hadir teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, lebih dominan 99%-nya itu selalu berpikir salah, dan itu tanpa disadari itu menjadi stres tersendiri teman-teman ya. Dan perlu kalian ketahui bahwa stres yang berkepanjangan itu bisa merubah suasana tubuh kita, merubah suasana perasaan kita teman-teman ya. Dari tubuh mudah lelah gitu teman-teman ya, mudah capek, energinya tidak ada gitu teman-teman ya. Dari perasaan yang nggak nyaman perasaannya teman-teman ya, selalu murung tiap hari, nggak ada ceria-cerianya. Nah itu teman-teman, jadi moodnya juga tidak ada. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana. Nah sekarang mudah lelah itu gimana sih Pak, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, mudah lelah, mudah capek itu gimana? Untuk mudah lelah sebetulnya ada beberapa hal yang menyebabkan kalian mudah lelah. Itu yang pertama, kalau seandainya asupan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi, itu yang pertama. Ya, tetapi Mas saya itu sudah banyak makannya, wajar. Kalau seandainya kalian makan banyak juga, kalau seandainya kalian makan banyak gitu teman-teman, tetapi ada mudah lelah, kemudian mudah capek, itu kenapa saya katakan itu wajar kalau seandainya orang-orang itu terkena gangguan asam lambung. Jadi pencernaannya itu belum membaik. Jadi sebanyak apapun kalian mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang penuh energinya, kalau seandainya pencernaannya belum membaik, serapan dari makanan itu ya, dari mulai gizi, vitamin, semuanya itu pokoknya nilai kebaikan untuk tubuh kita itu tidak terserap dengan sempurna. Makanya saya katakan wajar kalau pencernaannya belum membaik. Nah itu teman-teman. Nah sekarang gimana caranya sih Pak kalau seandainya dalam keadaan kita pencernaannya belum normal, belum membaik, supaya energinya itu atau kebutuhan untuk tubuh kita itu terpenuhi setiap harinya? Akalin saja teman-teman ya. Kalau seandainya kita makan sepiring, itu mungkin nilai kebutuhan untuk tubuh itu misalkan terserapnya itu hanya 20%. Mungkin yang dulu sebelum terkena gangguan asam itu kalian menyerapnya mungkin bisa 100%. Nah sekarang mungkin hanya 20% gitu teman-teman. Nah gimana caranya supaya kebutuhannya itu tetap 100%? Kita sering makan saja teman-teman ya. Nah itu berpikir wajarnya ke sana, berpikir secara logikanya ke sana. Makanya untuk gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu sebetulnya hanya butuh pemikiran yang terbuka teman-teman ya. Bukan butuh obat, bukan butuh herbal, bukan teman-teman. Hanya kalian itu harus berpikir wajar gitu teman-teman. Ketika kalian ada perasaan sensasi karena memang pencernaannya belum memberes, kemudian ada hasil tubuh kalian itu mudah lemah, mudah lelah, kalian berpikirnya kemana-mana. Waduh ini jangan-jangan penyakit yang lain lagi. Itu yang salah. Ya, seharusnya kalian itu berpikirnya begini teman-teman ya, pencernaannya sedang belum normal. Ya kalau seandainya mudah lelah wajar. Kalau seandainya kalian sudah banyak makan juga, itu kalian mudah lelah. Seperti itu teman-teman. Nah tetapi Pak, saya itu pencernaannya sedang tidak normal, biar energinya terisi setiap hari. Akalin saja teman-teman ya. Makan misalkan dari pagi cuma 20% terserapnya, makanya jam 8 juga udah lelah lagi, udah capek lagi, udah nggak semangat lagi. Jam 8 isi lagi makannya gitu teman-teman. Makanya di cerita saya waktu pertama kali bikin video itu saya ceritakan bahwa jam makan saya itu bisa dari awalnya itu 7 kali teman-teman ya, 7 kali. Kemudian kesininya karena memang ada rasa cuek, karena tenaganya sudah mulai hadir, berkurang dengan sendirinya jam makannya itu menjadi 6 kali. Kemudian ada rasa cuek lagi menjadi 5 kali, kemudian 4 kali, kemudian sampai normal 3 kali. Dan kemudian untuk jam makan itu apakah saya tentukan? Tidak teman-teman ya, itu hadir dengan sendirinya. Makanya banyak juga yang bertanya, Pak untuk makan 7 kali itu berapa bulan? Saya tidak menghitung-hitung ke sana teman-teman ya. Yang penting gimana caranya supaya energi saya itu hadir setiap hari, ya sudah pasti ya harus terpenuhi kebutuhan untuk tubuhnya dari makanan. Nah itu teman-teman, makanya penuhi saja makan. Kemudian waktu itu juga saya punya prinsip begini teman-teman ya, orang sakit tanpa makan tidak akan membaik teman-teman, dan itu berlaku untuk semua orang teman-teman ya.
Nah itu, jadi keterangan ini juga pasti banyak yang mendukung karena memang wajarnya seperti itu, teman-teman ya. Orang sakit tidak akan membaik tanpa makan, teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika kalian mudah lelah, kemudian mudah capek, berpikir wajar saja gitu teman-teman ya. Mungkin pencernaan kalian sedang belum membaik, jadi asupan energi untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya. Biar terpenuhi, akalin saja dengan sering makan gitu teman-teman. Dan kemudian yang lebih pentingnya lagi, jangan pernah kalian menyepelekan tentang minum air hangat pelan-pelan teman-teman ya. Air hangat itu sangat bagus sekali teman-teman ya. Air mineral itu sangat bagus sekali. Kenapa saya katakan sangat bagus sekali? Karena dari ujung rambut sampai ujung kaki, tubuh kita itu semuanya mengandung air teman-teman ya. Gitu. Sekarang kulit nih, cairan ada di sana gitu teman-teman. Dari daging kita juga ada cairan. Dan kalau seandainya kita kekurangan cairan, ya pasti akan loyo juga. Kemudian yang lebih dominan itu kalau misalnya kita kekurangan cairan tubuh itu kurang fokus juga gitu teman-teman ya. Tidak ada mood juga gitu ya. Semangat itu tidak ada kalau seandainya kita kekurangan minum. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi yang lebih penting itu kalau seandainya kalian mudah lelahnya itu karena memang asupan energi buat tubuh kita itu tidak terpenuhi, penuhi saja makannya, perbanyak makannya. Kalau misalnya makannya sulit sekali, Pak, saya itu sulit makannya ya. Jangankan untuk makan banyak, makan sedikit saja itu ada rasa mual, teman-teman ya. Pengen muntah seperti itu gitu, teman-teman ya. Akalin saja. Dulu di awal-awal saya itu pengen makan satu mangkok saja itu bisa berjam-jam, teman-teman ya. Jadi pemikirannya saya alihkan kemana gitu teman-teman ya, sambil nongkrong di luar. Malu sih sebetulnya ya kalau misalkan kita makan di luar gitu, di depan rumah banyak orang lalu lalang, sebetulnya malu teman-teman ya. Tetapi waktu itu saya butuh pengalihan biar makannya itu masuk, teman-teman ya. Saya lakukan saja gitu teman-teman. Jadi orang lalu lalang, Pak lagi apa ya, ini lagi sarapan. Jadi teralihkan ya. Jadi kita itu nggak fokus sama makan teman-teman ya. Makan satu suap, diem lagi, lihat orang lagi lalu lalang, atau bisa dengan sambil nonton TV, nonton komedi gitu teman-teman. Jadi nggak, makannya itu tidak langsung dihabiskan satu mangkok, itu nggak seperti itu teman-teman ya. Di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, ketika memahami bahwa makan sangat dibutuhkan sekali, saya caranya memang seperti itu ya. Soalnya kalau misalnya mau makan itu sulit ya, jangankan untuk selera ya, untuk makan masuk gitu, seleranya juga hilang teman-teman ya. Jujur itu sepengalaman saya. Jadi ketika mau mengkonsumsi makanan itu tidak ada selera sama sekali gitu teman-teman. Jadi kita itu seolah-olah ogah mau makan itu ya, males makan karena nggak ada selera teman-teman ya. Tetapi walaupun tidak ada selera, kalian harus tahu dan harus mengerti bahwa tubuh kita itu semuanya butuh energi teman-teman ya, butuh makan. Makanya paksakan saja untuk makan ya. Akalin saja, bisa sedikit-sedikit tetapi sering, akhirnya dalam satu piring itu habis teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu. Waktu itu berpikirnya begini, ketika normal saya itu makannya itu satu hari full itu bisa 4 piring, bisa 5 piring, bahkan bisa 6 piring satu hari full gitu. Nah makanya ketika sakit juga saya harus masuk sejumlah itu teman-teman ya. Jadi dalam misalkan katakanlah misalkan 5 piring itu harus habis dalam jangka waktu 12 jam. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 maghrib. Nah itu teman-teman, jadi 5 piring itu saya bagi menjadi 12 jam. Nah jadi kira-kira waktu itu saya cuma satu mangkok kecil teman-teman ya. Itu per 2 jamnya. Nah tetapi waktu itu saya mengkonsumsi makanannya itu per 3 jam teman-teman. Jadi satu mangkok. Jam 6 saya makan, jam 9, kemudian jam 12, jam 3, jam 6 lagi. Nah itu ketika mulai ada perbaikan. Kalau di awal-awal saya itu makannya 7 kali ya teman-teman, saya itu udah nggak ngitung jam ya, lupa lagi teman-teman ya. Nah itu makanya ketika berpikir ke sana saya butuh makan. Makanya waktu mengingat dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, saya tenaganya hadir, saya tenaganya kuat itu karena saya itu habis makannya itu satu hari full itu bisa 6 piring lah, bisa 7 piring lah gitu teman-teman ya. Nah makanya dikalkulasikan saja. Ini saya juga sekarang sedang sakit dan harus penuh makannya kayak macam dulu lagi gitu teman-teman. Dibagi 12 jam dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Nah itu teman-teman, itu dari makanan gitu teman-teman. Kalau seandainya kalian mudah lelahnya itu karena memang asupan gizinya tidak seimbang buat tubuhnya atau tidak terpenuhi, itu yang pertama.
Yang keduanya, mudah lelah dan mudah capek itu bisa karena mental, teman-teman ya. Sepengalaman saya memang seperti itu, teman-teman ya. Kok bisa sih ya kita mudah lelah, mudah capek? Kok bisa dari mental, Pak? Coba ingat-ingat ketika kalian mau melakukan aktivitas sedikit saja gitu, teman-teman. Kemudian ketika melakukan aktivitas itu ada perubahan suasana tubuh ya. Entah itu mau keluar keringat, kemudian entah itu pokoknya ada perubahan suasana tubuh. Dan ketika perubahan suasana tubuh itu kalian tidak inginkan, teman-teman ya. Ya makanya ketika kalian mau bergerak itu sedikit-sedikit capek sedikit, kalian hentikan gitu, teman-teman. Mental kalian sedang terganggu. Nah itu teman-teman, berbeda dengan orang yang tidak terganggu mentalnya. Ketika capek sedikit saja, hajar lagi, teman-teman, hajar lagi gitu ya, teman-teman ya. Tengok orang-orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ketika dia bekerja. Misalkan kerjanya itu kerja berat gitu, teman-teman ya, yang nyangkul lah, yang nyingkup pasir lah, seperti itu pasti ada perubahan di tubuhnya ya. Nah itu kemudian dari napasnya saja itu ada perubahan, teman-teman ya. Napasnya jadi pendek gitu, teman-teman ya, wajar kita terengah-engah gitu, teman-teman. Dan untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ada perubahan itu tidak mau, teman-teman. Rata-rata seperti itu. Dan kadang orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis tidak menyadari ke sana, teman-teman ya. Jadi semuanya serba ditakutkan, capek sedikit berhenti karena takut ada apa-apa, takut sensasinya hadir gitu, teman-teman. Dan akhirnya tanpa disadari tenaga kalian semakin loyo karena tidak terlatih, teman-teman ya. Karena untuk tenaga itu butuh latihan, teman-teman. Jangankan kita yang orang sakit, teman-teman ya. Jangankan kita orang-orang yang sedang sakit gitu, teman-teman ya. Orang atletik saja, orang yang olahragawan saja, itu tengok para olahraga angkat besi, itu dia itu mengangkat beban yang banyak itu tidak langsung kok mungkin 100 kilo, tidak seperti itu, teman-teman ya. Diawali dengan misalkan olahraganya itu angkat barbel yang ringan-ringan, kemudian ditambah lagi gitu, teman-teman. Kemudian jarak seminggu ditambah lagi sampai dia itu bisa ngangkat 200 kilo misalkan gitu, teman-teman ya. Nah itu karena apa? Tenaga juga butuh latihan, teman-teman ya. Nah itu, dan kemudian ketika dia latihan ada perubahan di tubuh itu, dia tidak cemas, teman-teman ya. Karena apa? Karena semangatnya besar. Kenapa semangatnya besar? Karena mentalnya tidak terganggu, teman-teman. Jadi yang dia pikirkan itu, saya harus kuat, saya harus mampu, karena saya harus menjadi yang terbaik, teman-teman ya. Itu yang tidak terkena mentalnya. Nah sekarang kalian saat terkena gangguan mental karena memang trauma asam lambung di awal-awal, ketika melakukan pekerjaan sedikit mudah lelah, mudah capek. Dan sebetulnya kalau misalnya kalian itu dilatih terus, sekarang nih bekerja nih, melakukan aktivitas yang menyenangkan tapi capek, nggak apa-apa, besoknya lakukan lagi. Ada capek sedikit, nggak apa-apa, lakukan terus gitu, teman-teman. Di awal-awal mungkin termasuk saya gitu, teman-teman ya. Di awal-awal saya jalan-jalan cuma 30 menit, ada capek gitu, teman-teman ya. Dan ketika capek itu banyak pikiran kemana-mana, saya istirahat di rumah. Besoknya saya lanjutkan lagi, ketika kuat dalam 30 menit lanjut menjadi 1 jam saya jalan-jalannya. Nah itu, teman-teman. Kemudian ketika 1 jam ada rasa lelah, capek, itu pikiran pasti hadir ya kemana-mana, karena kitanya capek gitu, teman-teman ya. Nah kemudian ketika saya lakukan terus seperti itu, dan akhirnya saya waktu itu bisa jalan-jalan dalam jangka waktu 1 jam lamanya gitu, teman-teman. Dan ketika sudah bisa 1 jam, kemudian ditambah lagi hadir di pemikiran itu semangat-semangat ya, kemudian rindu-rindu lagi ingin mengunjungi tempat-tempat yang lainnya juga gitu, teman-teman ya. Nah itu saya bisa melakukannya lagi ya, ada semangat, besoknya dilakukan lagi. Dan tanpa disadari sampai detik ini saya rindu dengan jalan-jalan kemana gitu, teman-teman. Makanya setiap hari Sabtu itu saya selalu keliling ke rumah teman-teman yang belum membaik. Itu sebetulnya karena memang sudah terlatih dari saat membaik ya, dari saat mulai membaik itu, teman-teman, dari saat pemulihan dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Jadi sudah terbiasa jalan-jalan sampai detik ini. Saya suka jalan-jalan, teman-teman ya, karena terbiasa gitu, teman-teman ya. Nah makanya kalian juga harus membiasakan apa yang kalian lakukan, teman-teman ya. Mental kalian sedang terganggu, ini harus butuh pembiasaan, butuh jalan-jalan gitu, teman-teman ya. Ada rasa lemas sedikit, nggak apa-apa, karena tadi sudah makan, sudah minum, tidak akan menyebabkan pingsan, tidak akan menyebabkan kematian.
gitu teman-teman. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis biasanya lebih dominan. Kalau seandainya mudah lelah, capek ketika melakukan aktivitas itu, yang lebih ditakutkannya itu nanti kelayangan hadir ya. Kalau terlalu capek nanti kelayangan hadir, pusingnya hadir, nanti saya mati, kan seperti itu ya. Nah padahal itu tidak akan terjadi teman-teman ya. Pemikiran-pemikiran itu harus dihilangkan teman-teman, karena pemikiran-pemikiran itu nggak baik buat kita. Pemikiran-pemikiran itu lahir dari trauma kita yang justru akan mengganggu kita seterusnya teman-teman ya. Nah makanya hal yang paling pertama ketika kalian jalan-jalan kemudian ada rasa lelah, tanamkan dalam pikiran kalian, tadi sudah makan, sudah minum, tidak akan terjadi apa-apa, karena tidak akan terjadi apa-apa teman-teman ya. Ada pemikiran sedikit, itu cuma permainan pikiran dari trauma, hindari saja, tanamkan dalam pikiran, tidak akan terjadi ini. Gitu teman-teman ya, apa yang dipikirkan tidak akan terjadi, saya akan baik-baik saja, karena memang akan baik-baik saja teman-teman ya. Nah itu, jadi untuk psikis, untuk mental, itu harus dilatih teman-teman ya. Bukan butuh obat, bukan butuh herbal, tetapi kalian itu butuh pelatihan. Yang sekarang serba takut ini itu, apakah kalian butuh obat? Kan tidak teman-teman. Kalian itu hanya butuh keberanian. Dan yang namanya keberanian itu butuh latihan teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana biar kalian itu cepat membaik teman-teman. Kalau seandainya kalian menyadari nih tentang ke asam lambung dan ascites psikosomatis, menyadari apa yang terjadi dalam diri kalian, itu pasti kalian akan cepat membaik teman-teman ya. Nah itu, soalnya kalau misalkan kalian sudah menyadari, kalian itu sebetulnya untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis semuanya, dari asam lambungnya, dari mentalnya gitu teman-teman ya. Obatnya ada di diri kalian masing-masing teman-teman ya. Percuma kalian membeli obat yang mahal-mahal, yang jutaan misalkan gitu teman-teman ya. Kalau misalkan enggak jutaan juga, misalkan ratusan, tetapi kalau dikalkulasikan selama bertahun-tahun itu bisa menghasilkan jutaan teman-teman ya. Percuma kalau misalkan kalian tidak bangkit diri kaliannya masing-masing. Nah itu teman-teman, makanya lebih dominan gangguan mental dan gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu sebetulnya ada dalam diri kalian masing-masing teman-teman ya. Siapa yang lebih cepat bangkit itu pasti akan lebih cepat sembuhnya teman-teman ya. Tetapi bagi teman-teman yang belum membaik, kemudian yang masih terlalu merasa-rasakan apa yang terjadi, itu pasti akan lebih lama teman-teman ya. Sepengalaman saya memang seperti itu. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman video dari saya ya, seputaran tentang orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis yang selalu merasa lelah, mudah capek. Kenapa seperti itu? Nggak usah dibingungkan teman-teman ya. Itu karena memang mungkin pencernaan kaliannya belum membaik teman-teman ya. Jadi segala asupan untuk tubuh kita itu ya tidak terpenuhi setiap harinya karena pencernaannya belum membaik. Sudah pasti kita itu mudah lelah karena energinya untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi. Itu yang pertama gitu teman-teman ya. Akalin saja, perbanyak saja makan gitu. Nah kemudian kalau seandainya mudah lelah itu karena mental kalian yang terganggu, itu kalian harus bangkit teman-teman ya, karena mudah lelah juga bisa disebabkan karena mentalnya yang sedang turun. Mau melakukan ini itu ada perubahan sedikit, kita itu menjadi tidak berani, takut ada apa-apa nanti di depannya. Saya tekankan sama teman-teman dan saya ingatkan sama teman-teman, ketika kalian sudah makan, sudah minum, nggak apa-apa, nggak akan terjadi apa-apa. Kalau mudah lelah nggak apa-apa, besok lanjut lagi. Tetapi kalian harus mulai berani melakukan aktivitas yang mungkin agak berat sedikit aja gitu teman-teman ya. Bisa keluar keringat gitu teman-teman ya. Jadi untuk keluar keringat itu sangat penting sekali. Kenapa sangat penting sekali? Karena itu bisa memupuk semangat kita, kemudian bisa mendetoks racun-racun yang ada dalam tubuh kita juga gitu teman-teman ya. Nah itu karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, untuk keluar keringat itu juga agak sulit teman-teman ya. Sepengalaman saya memang seperti itu. Jadi belum pernah kayak mandi keringat lagi kayak dulu kan. Sebelum terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kita itu mudah keluar keringat ya. Olahraga sedikit aja keluar keringatnya itu sangat banyak sekali. Orang bilang itu mandi keringat katanya gitu ya. Dan itu sangat sehat teman-teman ya. Nah sekarang orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis lebih dominan jarang keluar keringat teman-teman ya. Yang ada juga keringatnya itu pasti keringat dingin ya. Dan itu teman-teman, itu pengalaman saya. Jadi yang ada juga malah keluarnya itu keluar keringat dingin teman-teman ya. Ada keluar keringat panas-panas gitu ya, keluar keringat normal, kita ya lagi demam gitu teman-teman ya. Jadi itulah gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Makanya kita harus bijak-bijak memahami ya.
bijak-bijak memahami tentang gangguan asam lambung dan asam psikosomatis biar cepat membaik teman-teman ya. Nah itu teman-teman videonya saya hentikan ya. Jadi penjelasan tentang, diulang lagi ya. Jadi penjelasan tentang kita mudah lelah karena memang pencernaannya belum membaik. Jadi asupan untuk tubuh kita itu dari makanan itu tidak terpenuhi ya gizinya. Itu yang kedua, karena memang mental kita yang terganggu. Jadi serba ditakutkan apa-apa dan tanpa disadari itu sudah menjadi latihan kita untuk tidak melakukan aktivitas ya. Akhirnya ya kita itu karena terbiasa tidak bekerja, tidak melakukan aktivitas sedikit saja itu mudah lelah. Makanya biar tidak mudah lelah, lakukan aktivitas sesering mungkin biar kalian itu cepat membaik. Nah itu teman-teman, biar tenaganya juga cepat terlatih lagi. Nah itu teman-teman ya. Sebelum saya akhiri seperti biasa, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh total gitu teman-teman ya. Cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, dari mulai semangat, senyuman, tertawa, bahagia, mood dan cita-cita, pokoknya semuanya tentang yang dulu. Semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman, saya hentikan video teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.